Oke, teknik integral yang terakhir yang saya ajarkan di sini namanya teknik integral yang keempat ya, integral fungsi rasional. Gini ya. Nah, kayak gini. Rasional itu apa? Berangkat dari bilangan rasional. Bilangan rasional itu kan bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Beda kalau di sini fungsi, berarti nanti bisa AX pangkat N ditambah BX pangkat N-1 dan seterusnya dibagi dengan BX pangkat N atau AA1 X pangkat N ditambah BX. Pokok intinya pecahan lah gitu ya. Pecahan dan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kalau mau dilambangkan sebagai fungsi itu kayak gini. A1 X pangkat N ditambah dengan A2 X pangkat N-1 dan seterusnya sampai 0 per kayak gini B1 X pangkat N ditambah B2 X N-1 dan seterusnya sampai 0. Di sini itu bentuknya kayak gini. Jadi kalau fungsi ditambahi variabel X gitu aja dan bawahnya tidak boleh sama dengan 0 kayak gitu. Oke, itu namanya fungsi rasional. Nah, sekarang bagaimana yang dimaksud dengan integral fungsi rasional? Kita berangkat dari ini dulu. Ini saya kasih sebagai postulat terlebih dahulu ya. Meskipun ini bukan sebenarnya itu bukan postulat, tetapi akan kita bahas nanti. Soalnya saya itu agak tak ubah babnya agar kalian bisa sedikit paham. Soalnya agak susah kalau misalnya tidak tatap muka dalam menjelaskan tentang integral seper U kayak gini, seper U du kaitannya dengan logaritma natural kayak gini ya. Yang ini cukup diterima dulu, nanti kita akan bahas selanjutnya. Jadi kita setelah belajar tentang integral, kita belajar dulu tentang cara-cara pengintegralan. Jadi yang substitusi, integral parsial, kemudian trigonometri, sama ini integral fungsi rasional. Kita pelajari ini dulu. Nanti kita akan secara mendalam membahas tentang satu-satu. Logaritma natural itu seperti apa, terus eksponennya itu seperti apa, kaitannya dengan integral. Jadi di sini tuh ini bacanya bukan IN atau LN ya. Ini bacanya len U kayak gitu. Soalnya gini, ini berangkatnya dari mana? Tak kasih pengantar dikit aja. Kalau misalnya kalian punya integral X pangkat 2 dx kayak gini, kan gampang tuh. Berarti pangkatnya ditambah. Pangkatnya ditambah 1, 2 tambah 1 jadi 3. Terus di sini itu 1 per ini, ya udah selesai, sepertiga X pangkat 3. Ya gitu ya. Kalau misalnya di sini itu X-nya, X-nya itu min 2 misalnya. X-nya min 2 dx. Berarti ya udah X-nya tetap min 2 ditambah 1 jadinya berapa? Min 1. Gitu kan? Min 2 ditambah 1 jadinya min 1. Kemudian di sini ya sudah 1 per min 1. 1 per min 1 berapa? 1 per min 1 gini kan ya? Jadinya min X pangkat min 1. Selesai. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau X-nya yang ditanyakan adalah integral X pangkat min 1 dx. Seperti apa? X-nya pangkat min 1. Kalau ditambah 1 jadinya berapa, Pak? Jadinya 0. Berarti di sini 1 per 0. 1 per 0 itu berapa? Kayak gitu. Itu kendalanya. Makanya kalau ada bentuk seperti ini, X pangkat min 1, atau bentuk lainnya kan seper X ini sebenarnya ya, seper X dx, itu langsung saja untuk saat ini hasilnya adalah len X gitu aja. Kayak gini ya, hasilnya seperti ini. Integral ini bentuknya sama, cuma beda variabel saja. Ini seper U, ini seper X. Gitu ya, ini sama. Jadi yang ini kalian terima dulu, nanti akan kita bahas kalau sudah tatap muka insya Allah. Oke, sekarang contoh kasusnya. Misalkan ada kasus seperti ini. Contohnya itu kayak gini. Ada integral berapa ya? Kalau integralnya itu 2 per X plus 3 misalnya, dx kayak gini. Apakah ini bisa digunakan dengan cara substitusi? Nggak bisa. Substitusi nanti disubstitusi dengan apa? Nanti pasti muncul UU-nya juga. Parsial.
Kalau parsial apa dikalikan dengan apa? Itu kendalanya. Oke, kalau seperti itu, ini kan bentuknya rasional. Kita bisa menggunakan yang ini. Dengan cara apa? Kita misalkan dulu sedikit kita pakai bantuan apa itu namanya substitusi. Kita misalkan U sebagai apa? X plus 3. DU-nya apa? DU-nya ya X kita turunkan jadi 1 dx, gitu aja kan. Berarti dx sama dengan du, selesai. Kalau ini sudah selesai, dari soalnya kita punya integral 2 per x plus 3 dx, maka berubah menjadi integral 2 per u du. Oke, selesai integral 2 per u du. 2-nya kan konstanta ini. Pindah. Keluar dia 2 integral 1 per u du. Selesai. Berarti di sini tinggal 2. Integral integral per u du berapa? Ini. Langsung pakai ln u. Terakhir kita tinggal masukkan aja u-nya, itu kita masukkan, kembalikan lagi x plus 3. Selesai, sudah ketemu jawabannya. Kayak gitu ya. Itu tekniknya. Kita kasih contoh lagi. Misalkan kayak gini, integral berapa ya, di sini itu 2x, yang di sini itu 3x kuadrat plus 4, misalnya seperti ini, dx. Sama, caranya sama. Kita misalkan u sama dengan 3x kuadrat ditambah 4, maka du-nya kita turunkan, yang ini 6x. Sudah ya, 6x dx, gini aja kan. Berarti dx-nya itu sama dengan du per 6x. Dx-nya, 6x-nya pindah ruas, jadi du per 6x. Kayak gini ya. Maka integral dari 2x per 3x kuadrat plus 4 dx itu sama dengan integral 2x-nya tetap tak tulis, 3x kuadrat plus 4 itu tak ganti dengan u, yang ini ya. dx-nya itu tak ganti dengan ini, du per 6x, kayak gitu. Nah, sekarang ternyata ada x, coret x-nya. 2-nya kita coret, 6-nya juga dicoret, ganti 3, gitu kan ya. Jadi ada sepertiga, sepertiganya keluar. Sepertiga integral 1/u du. Berarti hasilnya berapa ini? Sepertiga ln u. Hasilnya sepertiga ln, masukkan u-nya 3x kuadrat plus 4 kayak gini. Dah, ini hasilnya. Saya kira nggak ada masalah ya. Nah, itu salah satu teknik integral fungsi rasional. Tapi ada juga kasusnya yang seperti ini. Kasusnya itu kalau misalkan cari integralnya ini ya, integral dari 3x min 1 per x kuadrat min x min 6 dx. Nah, ini bagaimana? 3x min 1 per x kuadrat min x min 6 dx. Pak, coba difaktorkan aja Pak. Oke, coba kita faktorkan ya. Kalau yang ini kita faktorkan jadinya gini, integral 3x min 1 per, gini kan, x kuadrat min x min 6. Itu kalau difaktorkan jadi berapa? Dx, kayak gini. Jadi berapa ya? X plus 2 x min 3, gitu ya. 2 sama 3 min 6, kalau dijumlahkan min 1. Oke. Nah, terus seperti apa? Apakah ini nanti kalau dimisalkan U bisa nyoret yang ini? Ataukah ini kalau dimisalkan U bisa nyoret yang ini? Enggak bisa, Mas Ian. Terus seperti apa? Apakah kita bisa langsung menggunakan yang ini? Integral 1/u du sama dengan ln U. Nah, kalau ini loh bukan 1 per, tapi ada fungsi lain, enggak satu fungsinya yang atas itu, yang pembilang. Terus bagaimana? Kalau seperti ini kasusnya, kita bisa paksa dia untuk berubah. Kita transformasikan, jadinya gimana? Gini, kita ubah fungsinya itu kan 3x min 1 per x kuadrat min x min 6, gini kan ya. Nah, yang ini kita akan ubah ke dalam bentuk a per x plus 2 ditambah b per x min 3. Loh, kok bisa Pak? Iya, jadi nanti kita itu pengennya yang atas pembilangnya itu jadi konstanta saja. Kalau seperti ini kan masih ada variabel x, jadi bukan konstanta.
Jadi kita inginnya itu jadi konstanta. Jadi A sama B gitu aja. Nah, kuncinya di sini di pembilang, di penyebut. Di penyebutnya kenapa kok pakai X plus 2 dan X min 3, Pak? Itu ini. Dari hasil pemfaktoran X kuadrat min X min 6. Jadi X plus 2, X min 3. Kalian bolak-balik pun nggak masalah. Sama saja. Kayak gitu ya. Nah, sekarang, kalau kalian sudah berhasil membentuk pola seperti ini, selanjutnya hanya kita operasikan saja. Operasinya bagaimana? Seperti ini. Kita lihat ya. Yang ini loh ya. Yang ini itu kalau misalkan kita jabarkan kan jadinya kayak gini ya. Kita samakan penyebut, otomatis di sini tinggal X plus 2 dikalikan X min 3. Kemudian dikalikan silang A dikalikan X min 3. Gini kan? A dikalikan X min 3 ditambah B dikalikan X plus 2. Kayak gini kan? Nah, kalau sudah seperti itu, kalian masukkan sudah. Saya terus lagi, wis. A X min 3 plus B X plus 2. Gini ya. X plus 2. Yang bawah X plus 2 dikalikan X min 3 pasti hasilnya X kuadrat min X min 6. Kayak gitu. Ya, yang ini pasti hasilnya X kuadrat min X min 6. Coba kita samakan dengan bentuk yang sebelah sini. Ini dan ini. Penyebutnya ternyata sama. Kita coret. Berarti yang ini itu sisa 3X min 1. Yang sebelah sini itu sisa A X min 3 ditambah B X plus 2. Kayak gini. Selanjutnya kita tinggal masukkan saja 3X min 1. Di sini AX min 3A gitu ya. 3A ditambah BX ditambah 2B. Gini ya enggak? Kita kelompokkan yang ada variabel X-nya. Berarti di sini AX ditambah BX dikurangi 3A ditambah 2B. Kayak gini. Oke, X-nya A plus B dikalikan X. A kali X, AX, B kali X, BX. Gitu ya. Yang di sini bolehlah kasih min 3A plus 2B. Kayak gini. Cukup dikasih kurung aja. Yang di sini itu 3X min 1 tetap ya. 3X min 1. Nah, coba kalian perhatikan. Ini variabel X, ini variabel X. Sama-sama X. Cuma bedanya di sini koefisiennya 3, di sini A plus B. Jadi kita punya persamaan pertama, A plus B. Yang ini itu harus sama dengan 3. Itu persamaan pertama. Persamaan kedua, yang ini yang hanya konstanta, tidak ada variabel X-nya, itu harus sama dengan min 1. Min 3A ditambah 2B sama dengan min 1. Ini persamaan kedua. Kayak gini ya. Nah, selanjutnya kita cari nilai A dan B-nya. Dengan cara gimana? Kita kalikan aja. Yang atas tak kalikan 3, yang bawah tak kalikan 1. Berarti di sini 3A plus 3B sama dengan 9. Yang bawah berarti min 3A plus 2B sama dengan min 1. Kayak gini kan. Selanjutnya kalian tinggal mencari A saja, A dulu atau B dulu. Kalau misalnya kalian mau mencari B dulu, berarti yang ini ditambah. Kalau ditambah, ininya 0. Berarti 3 tambah 2B, 5B. 9 ditambah negatif 1 sama dengan 8. Gini kan. Jadi ketemu B-nya itu berapa? B-nya itu sama dengan 8 per 5. Selanjutnya mencari A. Kalau mencari A, kalian bisa pakai yang ini aja. A plus B sama dengan 3. A ditambah 8 per 5. B-nya kan 8 per 5. Sama dengan 3. Maka A-nya sama dengan 3 dikurangi 8 per 5. Berapa ini? Kalian bisa samakan penyebutnya. Nanti pasti ketemu 7 per 5. Sudah kayak gitu. 7 per 5. Jadi nanti soal yang atas yang ini ya. Integral 3X min 1 per X kuadrat min X min 6, sorry nggak kelihatan, dx, itu bisa kita bentuk dalam A-nya tadi sudah ketemu ya, 7 per 5, 7 per 5 per X plus 2 ditambah B. B-nya sudah ketemu juga 8 per 5. 8 per 5 dibagi dengan X min 3. Kayak gini, ini tinggal ngasih integral sama dx, selesai. Jadi ini bisa jadi bentuk kayak seperti U.
Gitu ya. Saya lanjutkan, coba cari kertas lagi yang kosong. Sini misalnya. Saya lanjutkan ya. Yang ini, integral ini, integralnya saya keluarkan. 7/5-nya, 7/5-nya saya keluarkan. 7/5 integral 1/x plus 2 dx. Gini kan, ditambah 8/5-nya juga keluar. 8/5 integral 1/x min 3 dx. Kayak gini kan? Sudah kayak gitu. Kemudian ini kalian misalkan U, ini kalian misalkan U. Pakai cara yang tadi, yang di sebelah sini itu. Nah ini. Kalian misalkan U, kalian turunkan. Kalau yang ini, U sama dengan X plus 2. Kalau kalian turunkan, X-nya kalian turunkan jadinya dx. Itu aja kan, jadi 1. Yang ini X min 3. U sama dengan X min 3. Kalau kalian turunkan, DU-nya juga sama dengan dx. X kalian turunkan jadi 1 kan. Jadi yang ini itu sama dengan 1/x plus U. 1/x plus 2 itu sama dengan 1/U. Ya enggak? Integral DU. Gitu kan? Jadinya yang ini berapa? 7/5. 7/5 apa? Ya, 7/5 ln U. Ln U. Yang ini 8/5 ln U. Cuma U-nya beda. Kalian boleh, ini nggak harus U ya. Boleh kalian misalkan ini V. Gini, boleh. Jadi kalian ketika memasukkan 7/5 ln U-nya berapa? U-nya X plus 2, Pak. Ya udah, kalian tuliskan di sini X plus 2. Ditambah 8/5 ln V. V-nya berapa? V-nya X min 3, Pak. X min 3. Kayak gini. Dah, ini adalah hasil integralnya. Selesai. Jadi bentuk yang seperti ini tadi harus diubah kayak gini. Baru kalian bisa menggunakan integral 1/u du sama dengan ln U tadi. Silahkan dipahami dulu baik-baik. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.